Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semuanya. Baru saja pada hari Minggu, Kota Solo hujan sepanjang siang hari. Hujannya cukup lebat, cukup deras, mengakibatkan berbagai genangan-genangan air yang cukup tinggi di berbagai kawasan. Sudah biasa menjadi langganan, misalnya saja di sekitar Jalan Samriadi, khususnya di sepanjang kawasan Ciwidari atau depan toko Gramedia, ini selalu tergenang dengan genangan yang cukup tinggi, mengakibatkan berbagai macam kendaraan roda 2 maupun 4 macet. Kemudian juga yang menjadi langganan genangan, tidak tepat kalau saya katakan banjir karena airnya cepat surut, walaupun juga orang sering mengatakan banjir ya, namun ini saya gunakan istilah genangan saja karena memang airnya itu hanya beberapa saat saja, kemudian setelah itu airnya surut kembali. Ya, tidak lupa juga di kampus kita yang tercinta, kalau hujan deras selalu airnya tergenang dan ini airnya juga cukup dalam. Apa yang mengakibatkan hal ini terjadi? Dan ini biasanya juga terjadi rutin setiap tahun sekali. Bukan rahasia lagi bahwa adanya genangan air di berbagai tempat ini akibat tidak berfungsinya dengan optimal gorong-gorong atau selokan atau drainase yang berada di Kota Solo. Apa penyebabnya tidak optimal? Yang pertama, kalau saya melihat tidak adanya pemeliharaan secara rutin dari dinas terkait dengan keberadaan gorong-gorong ini. Sehingga boleh jadi gorong-gorong ini kalau musim penghujan kebanyakan kemasukan sampah-sampah sehingga menjadikan aliran sungai, aliran air menjadi mampet. Nah, Anda bisa melihat kalau airnya mampet tentunya akan meluap ke permukaan. Dan faktor ini tidak sebatas hanya itu saja, namun yang tidak kalah pentingnya bahwa pembangunan di Kota Solo ini tanpa terencana dengan baik, khususnya dalam hal masalah mengalirkan air. Kalau kita lihat yang ada di Unisri ini, airnya berasal dari kawasan atas. Perkampungan-perkampungan di depan kampus, airnya mengalir ke Unisri. Dan sayang juga bahwa pembangunan yang ada di tempat kita ini kurang adanya peresapan air. Semua jalan kampung di beton, di aspal, tanpa ada peresapan sama sekali. Kemudian yang berikutnya, ini juga adanya indikasi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Solo dan pemerintah pada umumnya di Indonesia, kurang memperhatikan pada aspek pengerjaan infrastruktur yang menyangkut masalah pembuangan air. Kita lihat bahwa misalnya kawasan Samriadi ini jelas bahwa setiap tahun terjadi genangan. Namun penanganannya masih parsial, ataupun kalau ada penanganan, ini masih setengah-setengah. Tidak dilakukan dengan totalitas. Mengapa? Ya karena menyangkut masalah penganggaran. Kita tahu bahwa kalau pembangunan gorong-gorong atau drainase atau selokan dalam wujud yang ideal tentunya butuh anggaran yang besar. Nah, terkadang karena jumlahnya anggaran cukup besar, kalau dikerjakan secara total, secara menyeluruh begitu, mengakibatkan pemerintah Kota Solo tentu akan kesulitan mengalokasikan dana yang ada. Nah, sehingga di sini tentunya pemeliharaan
kemudian pembangunan gorong-gorongnya ya asal saja, yang penting dianggarkan. Walaupun pada kenyataannya tidak efektif dan tidak efisien sama sekali. Lalu bagaimana cara solusinya agar genangan-genangan ini tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang? Nah, coba saya juga ingin pendapat saudara terkait masalah ini, agar Anda bisa memberikan masukan solusi bagi Pemkot Solo. Karena ini merupakan hal yang terjadi rutin. Sebagaimana kita lihat di kampus kita sudah setiap tahun terjadi, dan memang nampaknya belum ada penanganan yang optimal terhadap mencari solusi agar air dari atas ini ketika sampai di kampus bisa tersalurkan, ya, bisa terserap dan tidak menimbulkan genangan yang cukup tinggi. Ini saya rasa belum ada satu pemikiran itu. Nah, sehingga untuk itu tentunya dalam prinsip-prinsip penganggaran, bukankah kita sudah menggunakan konsep value for money, yaitu anggaran berbasis kinerja yang mendasarkan kepada 3E, yaitu value for money, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian juga dalam anggaran tradisional itu selalu menganggarkan hal-hal yang sifatnya rutin, tinggal menaikkan sekian persen dari yang kemarin, poin-poinnya sudah ada. Kalau anggaran kinerja tentunya menyangkut masalah apa yang dibutuhkan, apa yang harus diutamakan. Tentunya harus menyusun skala prioritas. Maka mari bersama-sama ini ada tim yang mengerjakan secara komprehensif. Kemudian dipadukan. Karena saya memandang bahwa tiap-tiap dinas, tiap-tiap unit yang ada selalu menghasilkan anggaran-anggaran sektoral. Yang penting bagian saya anggarannya selamat. Yang penting goal begitu. Sehingga terkadang mereka juga tidak mau kalau anggarannya dikurangi. Nah, sehingga di sini perlu Pemkot Solo khususnya Mas Gibran duduk bersama-sama untuk membuat sebuah anggaran yang komprehensif, yang dikerjakan, yang disusun dengan melibatkan semua bagian yang ada, sehingga unsur-unsur ego sektoral itu bisa dihilangkan. Sayang sekali kalau di Kota Solo ini bisa membangun sarana prasarana yang hebat, yang luar biasa, seperti terminal Tirtonadi yang sangat megah, kemudian jembatan keris yang sangat luar biasa, taman Tirtonadinya sangat hebat sekali. Kenapa untuk yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendasar tentang bagaimana air harus dialirkan tidak tertangani dengan baik? Saya yakin misalnya Kota Solo ini anggaran terbatas bisa melakukan proses negosiasi dengan pemerintah pusat. Bukankah ini juga merupakan hal yang sangat mudah sekali bagi seorang Gibran, karena Pak Jokowi selaku orang tua dari Gibran saat ini sedang menjabat sebagai presiden. Nah, tentunya kemudian ini bisa digunakan sebagai salah satu untuk meningkatkan sarana prasarana yang paling mendasar di Kota Solo. Salah satu yang paling mendasar di Kota Solo, yaitu agar Kota Solo terbebaskan dari genangan. Kalau tidak mau dikatakan banjir ya. Karena kalau menggunakan kata banjir agak sensitif, saya menggunakan kata saja genangan. Nah, itu pandangan saya. Jadi di sini perlunya adanya satu komitmen seorang kepala daerah untuk duduk bersama membahas anggaran tentang pengadaan infrastruktur, khususnya masalah saluran air. Apakah akan dibuat gorong-gorong ataukah sekedar got saja? Silakan betul-betul dikaji bagaimana agar air ini tidak mengenang. Dan jangan lupa kita ini biasanya pandai membangun namun tidak pandai merawatnya. Nah, pembangunannya sudah dilakukan dengan baik,
namun pemeliharaannya secara rutin dilupakan, sehingga ketika banjir barulah kemudian turun tangan dinas terkait membersihkan gorong-gorong, kita kerja bakti dan sebagainya. Cobalah kita contoh Jakarta pada era Ahok. Begitu masuki musim penghujan, semua dinas terkait ini menyiapkan diri agar tidak terjadi genangan bahkan banjir. Ya, gorong-gorong yang ada dibersihkan. Kemudian dicari solusi bagaimana agar air bisa mengalir dengan baik. Nah, saya rasa tidak ada jeleknya kita belajar dari daerah lain. Dan ini memang bukan hanya di kota Solo, hampir sebagian besar pemerintah kabupaten kota ini tidak begitu fokus dalam membangun infrastruktur yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi tata kota yang ada. Untuk itu saya berharap Anda memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan penanganan genangan di kota Solo tercinta ini, sehingga kampus kita juga akan terbebaskan dari genangan kalau ada hujan yang cukup lebat. Sekian dari saya, Suharno, dosen program studi akuntansi Unisri. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Thank you.